وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, pada pagi ini hari Ahad tanggal 5 bulan Rabiul Akhir tahun 1447 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis Al-Imam Al-Hafidh Ahmad Ibnu Ali Ibni Hajar Al-Asqalani, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 773 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 852 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih mempelajari bab adzan. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adzin. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengarkan adzan, maka bacalah seperti yang dibaca muadzin. Muttafaqun alaihi. Hadis ini menjelaskan perintah menjawab adzan dan bacaannya seperti bacaan muadzin, kecuali apabila muadzin membaca hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Jadi
Jika muadzin membaca Allahu Akbar, kita menjawab Allahu Akbar. Muadzin membaca asyhadu an la ilaha illallah, kita menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Muadzin membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muadzin membaca hayya 'alas shalah, kita menjawab la haula wala quwwata illa billah. Muadzin membaca hayya 'alal falah, kita membaca la haula wala quwwata illa billah. Muadzin baca Allahu Akbar, kita membaca Allahu Akbar. Muadzin membaca la ilaha illallah, kita membaca seperti yang dibaca muadzin, la ilaha illallah. Demikian. Jadi hadis ini menjelaskan perintah menjawab muadzin seperti yang dibaca oleh muadzin. Hadis berikutnya, walil Bukhari an Muawiyah mithluhu. Diriwayatkan Imam Bukhari dari Muawiyah radhiyallahu anhu dengan bacaan yang semisalnya. Wali Muslimin, dan diriwayatkan Imam Muslim dari Umar radhiyallahu anhu fi fadlil qaul kama yaqulul muadzin kalimatan siwa al-hay'alataini fayaqulu la haula wala quwwata illa billah. Diriwayatkan Imam Muslim dari Umar radhiyallahu anhu tentang keutamaan menjawab muadzin seperti bacaannya muadzin, setiap kalimat dijawab, kecuali ketika muadzin membaca al-hayya 'alataini, hayya 'alas shalah, jawab la haula wala quwwata illa billah. Muadzin membaca hayya 'alal falah, dijawab la haula wala quwwata illa billah. Dari hadis-hadis ini diambil beberapa pelajaran. Yang pertama, perintah menjawab adzan. Perintah menjawab adzan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, dan perintah pada hadis ini sifatnya anjuran. Kemudian faedah yang sangat agung, siapa yang mengagungkan adzan, Allah akan memudahkannya bersegera untuk salat. Siapa yang mengagungkan adzan, Allah akan memudahkannya bersegera untuk salat dan khusyuk di dalam salat. Jadi siapa yang mengagungkan adzan, memuliakan adzan, Allah akan memudahkannya bersegera untuk salat serta khusyuk
di dalam sholat. Jadi kenapa banyak orang yang masbuk? Jawabannya karena mereka kurang mengagungkan adzan. Jadi kenapa banyak yang masbuk? Kadang-kadang setiap sholat 5 waktu mesti masbuk. Bahkan ada yang tidak bergerak menuju masjid kecuali kalau mendengarkan iqamah. Mendengarkan iqamah baru ambil air wudhu. Apa yang terjadi? Yang terjadi masbuk. Tapi lain halnya siapa yang mengagungkan adzan, memuliakan adzan, khusyuk di dalam menjawab adzan, Allah akan memudahkannya segera untuk sholat dan khusyuk di dalam sholat. Jadi demikian. Jadi kebaikan menarik kebaikan berikutnya. Meremehkan adzan menarik seseorang, menyeret seseorang untuk meremehkan sholat. Padahal adzan adalah seruan yang sempurna. Maka hendaklah kita khusyuk menjawab adzan. Apa balasannya? Di dalam hadis disebutkan balasannya adalah surga. Subhanallah. Jadi khusyuk menjawab adzan, balasannya adalah surga. Dan salah satu balasannya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ghufirat dhunubuh. Jadi kalimat ampunan tidak didapatkan bagi orang yang meremehkan. Mendengarkan jawab adzan sambil WA gini. Pengajiannya berhenti, tapi WA-nya tidak berhenti. Ini kan aneh. Ngaji antara maghrib dan isya. Di tengah-tengah pengajian adzan isya. Ngajinya berhenti, diganti baca WA atau melihat HP. Sehingga kurang khusyuk di dalam menjawab adzan. Apa akibatnya? Akibatnya kurang segera di dalam sholat. Ada orang ngajinya berhenti baru ambil wudhu, kemudian qomat, dia masih di kamar mandi. Setelah itu masbuk. Ini efek dari meremehkan adzan. Oleh karena itu hendaklah kita mengagungkan adzan, jangan meremehkan adzan. Muliakanlah adzan, agunglah adzan, khusyuklah menjawab adzan. Allah memberi pahala surga, Allah memberi ampunan, dan Allah memberikan pada kita syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya. Wa an Uthman ibni Abil As radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah ij'alni imama qaumi qala anta imamuhum waqtadi bi ad'afihim wattakhid muaddinan la ya'khudhu ala adanihi ajra. Akhrajahul khamsah wa hasanahu Tirmidzi wa sahahahu al-Hakim. Dari Uthman ibnu Abil As, Uthman ibnu Abil As Ats-Tsaqafi, seorang sahabat yang cerdas, yang bersungguh-sungguh di dalam belajar agama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, jadikanlah aku imam kaumku."
imam masjid. Qala anta imamuhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau adalah imam mereka. Waqtadi bi ad'afihim. Ikutilah orang yang paling lemah. Jadi kalau sholat jangan terlalu panjang. Perhatikan orang yang paling lemah. Wattakhid muaddinan la ya'khudhu ala adanihi ajran. Dan angkatlah muadzin yang tidak mengambil upah di dalam adhannya. Hadis riwayat khamsah, dihasankan At-Tirmidzi dan disahihkan Al-Imam Hakim. Hadis ini menjelaskan keutamaan sahabat Utsman ibnu Abil As. Jadi hadis ini menjelaskan keutamaan sahabat Utsman ibnu Abil As yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai imam. Utsman ini datang bersama rombongan-rombongan dari Taif. Utsman ibnu Abil As menjaga barang-barang, menjaga onta rombongan tersebut karena dia paling kecil. Tetapi apabila orang-orang Taif tidur, Utsman mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar agama sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaguminya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkatnya menjadi imam untuk kaumnya. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta imamuhum, engkau adalah imam mereka. Waqtadi bi ad'afihim, ikutilah orang yang paling lemah. Jadi kalau menjadi imam, hendaklah memperhatikan jamaah yang paling lemah. Apa maksudnya? Jadi para sahabat radhiyallahu anhum apabila sholatnya panjang, dan panjangnya tidak main-main. Contohnya Mu'adz ibnu Jabal pernah sholat isya, rakaat pertama baca surat Al-Baqarah, rakaat kedua membaca surat An-Nisa. Jadi sholat isya saja sekitar katakan 3 juz setengah. Sholat isya dok, otomatis bacaannya dengan tartil dan khusyuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau tukang fitnah wahai Mu'adz? Jadi mengimami terlalu panjang ini tidak benar. Tetapi di sisi yang lain menjadi imam yang terlalu cepat sampai tidak tumakninah, salatnya tidak sah malahan. Maka hendaklah kita mengambil dalil dan kita pahami dengan apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dan sebaik-baik contoh adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat maghrib baca surat apa? Surat pendek. Surat Wadduha, surat Alam Nashrah. Salat isya beliau membaca surat yang pertengahan. Contohnya surat Sabbihisma Rabbikal A'la, Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah. Di salat isya. Adapun salat subuh agak panjang. Salat subuh agak panjang seperti membaca surat Al-Waqiah. Ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Anas bin Malik berkata, aku sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sholat beliau adalah sholat yang paling ringan dan paling khusyuk, paling tenang. Tapi itulah bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengambil hadis ini, ikutilah orang yang paling lemah. Paling lemah maksudnya di zaman sahabat. Jangan kita pahami ikuti orang yang paling lemah setiap sholat membaca inna atau kal kautsar. Setiap sholat membaca wal asr. Ini memahami hadis dari satu sisi saja. Fawailul musallin, celakalah orang yang sholat. Kalau gitu jangan apa? Jangan sholat. Sholat saja celaka. Berarti orang yang tidak sholat beruntung gitu. Jadi kita pahami dengan pahaman yang benar. Sholat tetap khusyuk, tetap tumakninah. Bacaannya jangan terlalu panjang dan jangan terlalu cepat. Bacaan yang paling bagus mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bacaan beliau adalah bacaan yang paling ringan, bacaan yang paling memudahkan, bukan menggampangkan, tidak. Jadi kita harus pertengahan antara menggampangkan, meremehkan, dan antara terlalu panjang. Demikian. Kemudian lanjutan hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, angkatlah muadzin yang tidak mengambil upah. Artinya angkatlah muadzin yang adhannya ikhlas lillahi ta'ala. Kalau diberi diterima, kalau tidak diberi tidak mempersyaratkan. Bukan dipahami hadis ini tidak boleh memberi gaji muadzin, tidak. Muadzin diberi gaji, tidak mengapa. Tetapi muadzin yang berkata saya tidak mau adzan kecuali upahnya sekian, ini tidak dibolehkan. Jadi muadzin yang mempersyaratkan upah, demikian pula seorang guru yang mempersyaratkan upah, tidak boleh. Jadi banyak ustadz yang punya manajer, dan setiap pengajian disepakati dulu dengan manajernya. Ini tidak benar. Ini menjual ayat-ayat Allah. Tetapi kalau diberi diterima tidak masalah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Hadis Bukhari. Sesungguhnya upah yang paling hak kalian ambil adalah mengajarkan Al-Quran. Ini hadis Bukhari. Yang tercela adalah mempersyaratkan. Yang tercela adalah saya tidak mau ngajar kalau tidak dibayar. Jadi maju tak gentar membela yang apa? Yang bayar. Ini tidak boleh. Tapi orang bismillah, seorang ustadz mengajar, kemudian diberi, tidak mempersyaratkan, tidak memberi persyaratan juga, maka tidak mengapa dia menerimanya. Demikian pula muadzin yang diberi gaji tidak mengapa dia menerimanya. Tetapi yang tidak dibolehkan mempersyaratkan upahnya sekian, kalau tidak diberi upah saya tidak mau adzan. Ini yang tidak dibolehkan. Wallahu a'lam. Dari hadis ini diambil beberapa faedah. Yang pertama, dibolehkan meminta jabatan menjadi imam masjid untuk mengharapkan pahala di sisi Allah. Dibolehkan meminta jabatan imam masjid
untuk mengharapkan pahala di sisi Allah. Demikian pula tidak mengapa meminta jabatan muadzin untuk mengharapkan pahala di sisi Allah. Seperti hadis Abu Mahdurah yang sudah kita sampaikan. Abu Mahdurah berkata, "Ya Rasulullah, tunjuklah aku menjadi muadzin Masjidil Haram." Ini tidak mengapa. Tetapi niatnya untuk mengharap pahala, bukan untuk mengharapkan apa? Upah. Demikian pula tidak mengapa meminta jabatan sebagai imam masjid untuk mengharapkan pahala. Kemudian dari hadis ini diambil pelajaran larangan mempersyaratkan upah. Larangan mempersyaratkan upah di dalam azan. Jadi tidak dibolehkan mempersyaratkan upah, mempersyaratkan gaji tertentu untuk menjadi muadzin. Saya adzan zuhur, saya harus mendapatkan upah sekali sekian. Ini tidak boleh. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran berikutnya, tidak mengapa memberi gaji imam dan muadzin. Tidak mengapa memberi gaji untuk imam dan muadzin. Dan ini disepakati bil ijma', dengan kesepakatan para ulama. Sehingga di sebagian masjid muadzin digaji. Kalau di Arab semua muadzin digaji, semua imam digaji oleh negara. Kalau di Indonesia sebagian wilayah, sebagian masjid imamnya dan muadzinnya digaji, tidak mengapa. Jadi yang dilarang adalah memberi persyaratan. Hadis berikutnya, wa an Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu anhu, dari Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu anhu. Jadi Malik ibn al-Huwairits perawi hadis "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sahabat ini Malik ibn al-Huwairits. Jadi perawi hadis "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Jadi ketika ditanyakan siapakah perawi hadis "Sallu kama ra'aitumuni usalli", dijawab Abu Hurairah, salah. Dijawab Abu Sa'id Al-Khudri, salah. Anas bin Malik, salah. Abdullah bin Umar, salah. Abdullah bin Mas'ud, salah. Perawinya hadis ini Malik ibnul Huwairits, sahabat muda yang meninggal dunia di Basrah pada tahun 94 Hijriah. Ia berkata, qala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Al hadis akhrajahu sab'ah. Dari Malik ibnul Huwairits, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kita, apabila tiba waktu salat, hendaklah seseorang di antara kalian mengumandangkan adzan. Lanjutan hadis, wal ya'ummakum akbarukum, dan yang menjadi imam hendaklah yang lebih tua. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti melihat aku salat. Hadis yang sahih. Hadis ini menjelaskan adzan hukumnya fardu kifayah. Jadi hadis ini menjelaskan adzan hukumnya fardu kifayah. Jadi satu masjid yang adzan satu saja, jangan 5 orang adzan, enggak.
Mana hadisnya? Mana hadisnya? Fal yu'adzin lakum ahadukum. Yang adzan satu saja. Dan ini sudah disepakati oleh kaum muslimin. Setiap masjid muadzinnya satu. Yang mengumandangkan adzan maksudnya. Jadi tidak dua, pojok sana, pojok sini, pojok kanan, enggak. Cukup satu saja. Kemudian adapun siapa yang berhak menjadi imam? Yang pertama yang berhak menjadi imam adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Kemudian yang kedua, jika hafalan Al-Qur'annya sama, yang nomor dua adalah yang paling banyak hafalan hadisnya. Yang ketiga, apabila ilmunya sama. Yang nomor tiga, yang lebih dulu masuk Islamnya. Jika masuk Islamnya sama. Nomor empat, yang paling dulu hijrahnya. Nomor lima, baru yang lebih tua umurnya. Ini saja. Jadi lebih banyak hafalan Al-Qur'annya satu. Nomor dua, lebih banyak hafalan hadisnya. Nomor tiga, lebih dulu Islamnya. Nomor empat, lebih dulu hijrahnya. Nomor lima, lebih tua. Gak ada ukuran lebih gemuk, lebih tinggi, tidak ada. Di dalam kitab madhab disebutkan kalau sama tuanya lebih tinggi ditimbang gitu, lebih kurus, lebih gemuk, ini semuanya melampaui batas. Demikian wallahu taala a'lam. Kemudian hadis berikutnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, idza adzanta fatarassal. Jika engkau mengumandangkan adzan, bacalah lafaz adzan dengan tartil. Jangan terlalu cepat seperti iqamat. Wa idza aqamta fahdur. Jika engkau membaca iqamah, mengumandangkan iqamah, segerakan. Jadi iqamah tidak dilakukan, disegerakan. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Jadi demikian, tidak dilakukan. Ini lebih utama. Adapun adzan baru dilakukan, ditartil. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Demikian. Al-adzan ditartilkan. Kalau iqamah dicepatkan. Kemudian lanjutan hadis, waj'al baina adanika wa iqamatika. Jadikan jarak antara adzanmu dan iqamahmu miqdara, ukuran ma yafrughul akilu min aklihi, ukuran orang yang makan sampai selesai. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan sebagian ulama al-Imam Tirmidzi mendhaifkannya. Tetapi hadis ini disahihkan sebagian ulama. Demikian pula maknanya sahih. Maknanya sahih. Jadi para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dikumandangkan adzan, kemudian mereka pergi ke Baqi untuk buang hajat. Buang hajat. Kembali lagi ke rumah untuk berwudu. Kemudian ke masjid, masih menjumpai rakaat pertama.
masih menjumpai takbiratul ihram bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terlalu cepat antara adzan dan iqamah. Ini menyelisih sunnah. Ini kadang-kadang cuma 3 menit. Ini menyelisih sunnah. 5 menit. Jadi bagaimana jaraknya? Dikasih jarak. Jadi orang makan sampai selesai dengan tenang itu berapa menit? 15 sampai 20 menit. Ini menurut orang Indonesia kelamaan sudah. Maka tidak ada yang mengamalkan sedikit kecuali yang di pondok-pondok. Jadi antara adzan sampai iqamah sekitar 20 menit, 25 menit. Kalau pengajian Isya tambah panjang lagi. Subuh panjang. Ini tidak mengapa, jamaknya insya Allah bertahap memahami. Tapi kalau kita di kampung seperti ini, katakan jangan terlalu lama. 10 menit lumayan. Maghrib 10 menit. Adapun yang lainnya subuh contohnya. Subuh 15 sampai 10 menit. Jamaah tidak. Habis adzan salat sunat toleh. Kemudian tidak ada yang salat sunat baru qomat. Ini menyelisih sunnah. Jadi terlalu cepat menyelisihi sunnah. Karena supaya ada orang sholat sunnah, supaya ada orang yang berdoa, supaya ada orang yang baca Al-Quran, demikian. Jadi di sini diambil pelajaran anjuran memberi jarak antara adzan dan iqamah. Anjuran memberi jarak antara adzan dan iqamah. Kemudian hadis ini menjelaskan perintah melantunkan adzan dengan tartil. Adapun membaca iqamah dengan cepat, tidak dengan tartil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kayak adzan lagi nanti. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bagus tapi kurang sunnah. Jadi sunnah itu lebih mahal. Lebih mahal daripada dunia dan sisinya. Jadi ta'dhimu sunnah lebih agung. Ini untuk iqamah cukup kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jadi sunnah itu mahal. Hendaklah kita mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, walahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'adzinu illa mutawaddi. Wadha'afahu aidan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah mengumandangkan adzan kecuali orang yang memiliki wudu. Hadisnya dhaif karena hadisnya terputus. Ada perawi hadis namanya Abdurrahman ibnu Ziyad, riwayatnya dhaif. Jadi hadisnya dhaif. Jadi muadzin lebih utama mengumandangkan adzan dalam kondisi berwudu. Tetapi tidak mengapa
muadzin mengumandangkan adzan dalam keadaan belum berwudu. Jadi lebih utama muadzin mengumandangkan adzan dalam kondisi suci. Karena berzikir secara umum disunahkan dalam kondisi suci. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni karihtu an adhkurallaha illa ala taharatin." Aku tidak suka berzikir kecuali dalam kondisi suci. Jadi berzikir secara umum disunahkan dalam kondisi suci, tetapi tidak wajib. Sama halnya dengan baca Al-Quran, lebih utama berwudu, tetapi sekiranya batal tidak mengapa melanjutkan baca Al-Qurannya. Jadi baca Al-Quran lebih utama dalam keadaan wudu, seperti adzan, zikir, tidak mengapa. Lalu bagaimana dengan memegang Al-Quran? Tidak mengapa. Jadi tidak mengapa membaca Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu. Tapi janganlah kita menggampangkan gitu loh. Jadi kalimat tidak mengapa itu bukan untuk menggampangkan. Jadi kita sebelum contohnya sebelum membaca Al-Quran, wudu terlebih dahulu. Ini namanya ta'dhimus sunnah. Demikian pula untuk adzan, sebelum adzan kita wudu terlebih dahulu. Ini lebih utama. Tetapi kondisi tertentu sudah terlambat, belum ada yang adzan gitu loh. Tiba-tiba kita datang segera adzan, bisa, tidak mengapa. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Hadis berikutnya, walahu an Ziyad ibn al-Harith radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man adzana fa huwa yuqim wa dha'afahu aidan. Dari Ziyad ibn al-Harith radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang adzan dialah yang mengumandangkan iqamah. Hadisnya dhaif. Hadisnya juga dhaif. Jadi tidak harus. Tidak mengapa. Contohnya adzan subuh. Adzan yang kedua dikumandangkan Ibnu Ummi Maktum, tapi yang iqamat Bilal. Ini tidak mengapa. Tetapi memang lebih utama yang mengumandangkan iqamah siapa yang mengumandangkan adzan. Tetapi tidak wajib. Jadi siapa yang mengumandangkan adzan dialah yang mengumandangkan iqamah. Kemudian hadis berikutnya, wali Abi Dawud min hadits Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma annahu qala ana ra'aituhu ya'nil adan wa ana kuntu uriduhu qala fa'aqim anta wa fihi dha'fun. Dari Abu Dawud, diriwayatkan Abu Dawud dari hadis Abdullah ibnu Zaid radhiyallahu anhuma bahwasanya ia berkata, aku melihatnya, yaitu adzan. Artinya aku mimpi melihat adzan. Jadi yang mimpi melihat adzan diajarkan malaikat adzan adalah Abdullah bin Zaid, sebagaimana yang dijelaskan. Demikian pula Umar ibnul Khattab, mimpi diajari seseorang untuk mengumandangkan adzan. Wa ana kuntu uridu, aku ingin menjadi muadzin. Faqala fa'aqim anta, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kumandangkanlah iqamah engkau. Wa fihi dha'fun, hadis ini dhaif. Jadi kesimpulannya, muadzin yang berhak mengumandangkan adzan. Adapun yang berhak mengumandangkan iqamah siapa? Imam. Jadi seharusnya seperti itu. Yang berhak mengumandangkan iqamah itu imam, bukan
tit gitu kan. Enggak. Jadi kalah sekarang. Diganti dengan bel. Ini bel menyelisih sunnah. Harusnya yang mengumandangkan iqamah imam berkata aqimus shalah. Seperti itu. Jadi sedikit yang menghidupkan sunnah. Maka di masjid kita tidak ada titnya. Bukan berarti tidak itu. Subhanallah. Jadi yang berhak mengumandangkan iqamah itu imam. Imam yang maksudnya imam yang memerintahkan. Bukan dikomando bel. Enggak. Jadi Bilal radhiyallahu anhu apabila jamaah sahabat sudah berkumpul, Bilal memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Kalau Bilal sudah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru Bilal mengumandangkan iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar. Demikian. Jadi yang berhak memerintahkan untuk iqamah adalah imam. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muadzinu amlaku bil adan wal imamu amlaku bil iqamah. Muadzin lebih berhak dengan adan, sedangkan al-iqamah yang lebih berhak adalah imam. Rawahu Ibnu Adi. Hadis riwayat Ibnu Adi wa dha'afa. Dan hadis ini didhaifkan Ibnu Adi. Walil Baihaqi an Aliyin min qawlihi. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari pernyataan Ali ibnu Abi Thalib. Jadi hadis ini dhaif secara qauliyah. Tetapi secara fi'liyah, secara perbuatan demikian. Ini diamalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi ketika Bilal mau mengumandangkan adzan, Bilal melihat waktu salat, tidak menunggu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika mengumandangkan iqamah, Bilal menunggu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang berhak untuk adzan adalah muadzin, dan yang berhak memerintahkan iqamah adalah imam. Jadi imam berkata aqimus shalah, atau imam datang mengatakan aqimus shalah. Ini sunnah yang mahal, sunnah azizah, yang mulai diganti dengan bel. Iya, dengan tit tadi, tit gitu langsung Allahu akbar, Allahu akbar. Demikian. Jadi lebih utama kita mengenalkan sunnah ini. Belum kita tidak memaksa mereka. Minimal kita tahu ini sunnah. Jadi kalau kita sekiranya diberi kemudahan, hidupkanlah sunnah yang agung ini, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ketika ada daurah, Syekh Abdullah Syekh Jibrin rahimahullah, ulama besar kaum muslimin. Kemudian selesai daurah, datang waktu sholat isya, imamnya belum datang. Kata Syekh, jangan qomat dulu, panggil imamnya. Rumahnya jauh padahal, mengambil mobil manggil imam. Sampai seperti itu. Bukan imam tidak datang, wis biar qomat saja wis. Kesuwen ngenteni imam. Imam kok telat-telat terus ini. Pancet aja kelakuannya. Hah? Gimana ini? Imam terlambat ya sudah, kalah dengan bel sudah. Padahal kalau kita baca hadis, berapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil Bilal? Bilal berkata, ya Rasulullah, jamaah sudah kumpul. Baik. Bilal ke masjid, disusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadis. Bahkan hadis riwayat Imam Bukhari, para sahabat salat isya ini menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ketiduran semuanya. Perempuan-perempuan ketiduran, anak-anak ketiduran. Umar berkata, ya Rasulullah,
Ya Rasulullah, laki-laki ketiduran, perempuan sudah ketiduran, anak-anak ketiduran. Baru jam 11:30 Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk sholat. Beliau ingin memberi pelajaran, ini loh waktu terakhir sholat isya. Kalau bukan karena memberatkan, aku akan mengakhirkan waktu sholat. Tapi ngasih pelajaran, sahabat sabar. Kalau bukan sahabat sudah keluar semuanya itu, sholat sendiri-sendiri. Imamnya nggak teko wis, sholat dewa, qomat Allahu Akbar. Banyak pahlawan kesiangan. Dia tidak berhak, kadang-kadang sampai emosi gitu. Allah, sholat maju. Tak perintahkan katanya. Saya yang tanggung jawab katanya. Tidak boleh. Demikian. Jadi kita menjelaskan hukum bukan untuk memaksa masjid-masjid, tapi untuk menyadari sunnah ini asing benar. Jadi sunnah itu banyak yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Bahkan masalah iqamat saja sedikit yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau imam terlambat itu sudah wis gak ada kesempatan, sudah ditinggal sudah langsung. Jangankan terlambatnya lama, terlambat 1 menit dok, 1 menit sudah gak ditunggu imamnya jadi masbuk akhirnya. Ini keliru. Seharusnya kalau kita alhamdulillah di pondok pesantren punya peraturan seperti itu. Kalau imamnya ketiduran, tolong muadzin membangunkan imam. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa imamnya jangan ketiduran. Tapi namanya manusia, kadang-kadang juga ketiduran. Muadzinnya yang memanggil imam. Demikian. Hadis berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Rawahu An-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Artinya doa antara adzan dan iqamah adalah doa yang dikabulkan. Jadi kita disyariatkan berdoa, mengangkat kedua tangan. Berdoa antara adzan dan iqamah adalah waktu yang mustajabah. Hadis yang terakhir pada pertemuan ini, wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'u nida. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca doa ketika mendengarkan adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, ya Allah, sesungguhnya ini adalah panggilan yang sempurna. Jadi panggilan adzan adalah panggilan yang sempurna karena mengandung syiar tauhid, syiar sunnah, syiar memanggil untuk sholat, syiar untuk berlomba-lomba mencari surga, syiar untuk menghinakan dunia, syiar untuk membantah ahlu syirik, ahlul bid'ah. Ini syiar adzan. Jadi subhanallah, kalau kita membaca asyhadu an la ilaha illallah, ini adalah bantahan kepada orang syirik. Jangan menyembah selain Allah, jangan menyekutukan Allah. Kalau kita membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini bantahan kepada ahlul bid'ah, bantahan kepada orang-orang khurafat, bantahan kepada khawarij, pada thariqat. Semuanya dibantah. Jadi sungguh heran orang membaca asyhadu anna Muhammadan Rasulullah tapi beribadah tidak sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan heran. Jadi adzan ini adalah panggilan yang sempurna. Sempurna. Ada kalimat la ilaha illallah,
Ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Ada rukun Islam, ada iman kepada hari akhir. Semuanya ada secara global. Secara global, secara umum ada. Maka adzan ini adalah panggilan sempurna. Wassalatil qa'imah, dan salat telah ditegakkan. Ati atau salat akan ditegakkan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat al-wasilah dan al-fadilah dan kemuliaan. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, dan sampaikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada tempat yang paling terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Siapa yang membaca doa ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Dia wajib mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti. Akhrajahul arba'ah. Hadis diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Jadi sunnah di dalam adzan bagi orang yang menjawab adzan ada 5. Sunnah menjawab adzan ada 5. 1. Membaca seperti bacaan muadzin. 1. Membaca seperti bacaan muadzin. Hadisnya telah kita baca. Kecuali ketika muadzin membaca hayya 'alas shalah, kita membaca la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang kedua, setelah muadzin membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita membaca biasa, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu ditambahkan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Ini sunnah mahjurah. Jadi setelah muadzin membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kita baca wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabbah wa bil islami di wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Ini lafadznya seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Ini nomor 2. Nomor 3, membaca sholawat selesai adzan. Nomor 3, membaca sholawat selesai adzan. Terdapat riwayat sahih. Kita baca sholawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nomor 4, membaca doa ini. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Nomor 4, membaca doa ini. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Bagian, jangan ditambah-tambahi. Yang ditambahi oleh banyak kaum muslimin, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafah wad darajatar rafi'ah. Ini tambahan, tidak ada hadisnya. Ini merusak hadis malah. Demikian wa ba'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata innaka la tukhliful
mi'ah. Ini tidak ada. Riwayatnya dhaif. Yang sahih ini saja. Kemudian yang kelima, doa umum antara adzan dan iqamah. Doa umum antara adzan dan iqamah. Jadi demikian sunnah. Jadi doa yang disunahkan ketika adzan. Satu, menjawab seperti bacaan muadzin. Dua tadi, ketika muadzin baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita berkata wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabbah wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dinah. Ketiga, membaca sholawat. Keempat, membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Kelima, doa umum antara adzan dan iqamah. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Ada pertanyaan, tafadhal. Barakallahu fikum. Ya. Salat apa? Salat khauf. Salat khauf, salat di medan perang. Apakah ada syariat adzan? Tetap ada. Jadi salat khauf berjamaah maksudnya. Tapi kalau sendiri-sendiri tidak ada. Jadi salat khauf banyak macam-macamnya. Salat khauf yang berjamaah tetap disyariatkan adzan dan iqamah. Adapun salat khauf yang sendiri-sendiri ketika perang berkecamuk, masing-masing salat dengan lari, dengan naik kuda, dengan berjalan, ini tidak mengapa tidak memakai adzan, karena kondisi sudah mencekam. Tapi kalau kondisi masih bisa salat berjamaah, tetap adzan, tetap dikumandangkan al-iqamah. Demikian, wallahu a'lam. Ada yang lain? Apa? Silakan. Mengenai apa Ustaz? Apakah berarti kalau imam itu sunahnya tidak datang pada saat adzan, tapi dia datang di akhir saat menjelang imam? Sampai cerdas, masya Allah, barakallahu fikum. Jadi seharusnya memang lebih afdolnya seperti itu. Tapi sekiranya imam ada di dalam masjid tidak mengapa. Ini yang saya belum bisa mengamalkan. Contohnya gini, sholat Jumat. Ini sunnah yang asing ini. Syekh Shalih Fauzan berkata, imam khotib sholat tahiyatul masjid ini menyelisih sunnah. Guru saya Syekh Abdul Hasan, kalau menjadi khotib, kalau di masjidnya tidak ada ruangan, tunggu di mobil dia. Ini kalau sudah masuk, dipanggil dia, baru masuk masjid. Sampai seperti itu. Lebih utama. Jadi imam salat di rumahnya. Nanti kalau mau masuk masjid baru. Tapi kadang-kadang kan pengajian. Kalau sudah berada di masjid tidak mengapa dia. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga kadang-kadang berdiri diam di masjid antara sholat yang satu ke sholat yang berikutnya. Tetapi yang paling penting di sini sholat Jumat. Tidak pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat Jumat sudah berada di masjid. Kalau sholat 5 waktu masih ada. Jelas ya. Jadi sholat 5 waktu kadang-kadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam contohnya antara maghrib dan isya tidak pulang. Di masjid. Berarti beliau ada di masjid dong. Tidak mengapa. Abdullah bin Umar berkata, aku sholat qabliyah maghrib di masjid bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti beliau sholat qabliyah maghrib di masjid. Atau ada riwayat demikian. Jadi intinya memang seperti itu. Lebih utama imam masuk pas iqamah tadi. Lebih agung lagi imam sholat Jumat.
Ini yang saya belum bisa menerapkan, kecuali kadang-kadang masjid ada ruang tamunya itu enak. Kita langsung masuk ruang tamu. Nanti kalau sudah masuk waktu baru kita dipanggil. Kalau nggak ada ruang tamunya, contohnya di sini, kita bisa langsung masuk. Wallahu a'lam. Semoga Allah mengampuni kita. Tapi hati ini tetap mengingkari. Tapi kalau saya di masjid sendiri tidak pernah salat tahiyatul masjid untuk khutbah Jumat. Jadi kita masuk pas sudah adzan untuk khutbah langsung. Ini sebagian ulama seperti Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan menyelisih sunnah. Khatib salat tahiyatul masjid itu menyelisih sunnah. Khatib masuk langsung khutbah. Tidak ada riwayat, mana riwayatnya? Satu pun tidak ada. Kalau sholat qabliyah masih ada riwayat, Nabi SAW mengerjakannya di masjid. Jelas ya? Walaupun yang paling sering, Nabi SAW dipanggil Bilal tadi. Beliau masuk baru dikumandangkan apa? Iqamah. Demikian. Jadi ini kelebihan ahlul hadis, teliti. Jadi tidak ada salahnya kalau kita itu mengamalkan persis dengan hadis. Bukan salah, bahkan itu kemuliaan. Demikian, wallahu a'lam. Moga Pak Wiwit. Setelah adzan disyariatkan mengangkat tangan. Bukan Allahumma rabb hadhihi, tidak. Doa umumnya. Kalau Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah, tidak mengangkat tangan. Seperti doa wudu. Setelah wudu kita mengangkat tangan. Tidak ada contohnya seperti itu. Kemudian tambahan faedah. Ini disebutkan Syekh Albani yang membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah itu bukan muadzin, tapi yang mendengar. Muadzin sudah selesai. Muadzin insyaallah dapat pahalanya. Yang pahala yang paling banyak muadzin. Jadi muadzin tidak membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah. Ini bacaan orang yang mendengarkan adzan. Jelas ya? Ini faedah dari Syekh Albani rahimahullah. Karena tidak ada dalilnya. Nabi SAW memerintahkan wahai muadzin, bacalah setelah adzan. Tetapi bacaan bagi orang yang mendengarkan adzan. Demikian, wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya. Iya. Jadi kalau kita masjidnya kan peraturannya tidak pakem kan ya. Jadi imam terlambat sudah qomat ya kita ikut sholat gitu loh. Bukan duduk dodot gitu. Kecuali kalau di masjid yang ada peraturan, imam nggak boleh. Contohnya imamnya kadang-kadang imam itu harus ditakuti gitu loh. Harus disegani. Ini kalau ada orang contohnya kita ada gitu loh. Saya kalau di luar gitu, santri-santri pada tahu. Jadwal saya di luar, sehingga mereka kita sudah menentukan imamnya ini itu. Jadi kalau saya di luar mereka tahu. Kalau saya di dalam pondok mereka tahu. Jadi pernah kita ada di pondok dikumandangkan adzan, iqamah. Saya marahi kan nggak boleh gini. Akhirnya mereka takut gitu. Tapi di masjid yang lain kan tidak diterapkan. Karena tidak diterapkan, maka kita tidak duduk, kita sholat bersama yang sholat. Walaupun batin ini merasa berat gitu loh, tapi tidak mengapa. Jadi kita ikut sholat apabila dikumandangkan iqamah tadi. Apabila masjidnya tadi bisa dibentuk sesuai sunnah malah bagus. Tapi masalah imamnya, apakah sudah ditentukan imamnya? Sudah ditentukan. Enggak harus, kecuali kalau semuanya nunggu kita menunggu. Kalau yang satu sudah bunyi tit, ada tit enggak? Ada enggak? Bel tit itu ada enggak? Tit ada. Berarti kalau tit sudah qomat. Ya sudah. Ya kita hanya ngelus doa ya Allah ini menyelisih sunnah seharusnya. Seperti itu.
Iya semuanya, bahkan masjid pondok juga. Banyak pondok yang sudah seperti itu. Kalau imam tidak ada ya sudah. Padahal itu menyelisih sunnah. Memang kan sedikit, ahlu sunnah itu sedikit. Maksudnya benar-benar yang memegang teguh sunnah. Yang banyak ahlu sunnah meremehkan sunnah. Nah, kan rugi kan. Sunnah kok meremehkan sunnah. Ngaji sunnah kok meremehkan sunnah. Gitu loh. Demikian. Cukup ya? Ya. Qamata hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis sholatu qad qamatis shalah. Jadi kalau hayya 'alas shalah sendiri-sendiri. Allahu akbar satu. Asyhadu an la ilaha illallah dua. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah empat. Hayya 'alal falah lima. Qad qamatis sholatu qad qamatis shalah. Berapa? 7. Allahu akbar, la ilaha illallah. Demikian. Cukup ya? Ada yang lain? Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Hah? Enggak, wis tak nyambung. Lebih utama enggak nyambung. Lebih utama enggak nyambung. Karena hayya 'alas shalah berhenti. Kalau qad qamatis shalah sama Allahu Akbar nyambung. Ada pasangannya. Seperti takbir itu. Allahu Akbar. Kalau hayya 'alas shalah berhenti. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Makanya lebih utama enggak pakai lagu. Kalau iqamah biar tidak nyambung-nyambung. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Salat perempuan di rumah apakah harus pakai adzan dan iqamah? Tidak perlu adzan, cukup dengan iqamah. Salat perempuan di rumah cukup dengan iqamah karena sudah mendengarkan adzan. Jadi sudah adzan dikumandangkan. Sebagaimana yang telah dijelaskan, hukum adzan apa? Fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah. Jadi perempuan di rumah cukup mengumandangkan iqamah dengan suara yang didengarkan sendiri. Allahu akbar. Jadi di perempuan juga tetap iqamah. Ini jarang. Banyak ibu-ibu salat langsung salat saja, tidak pakai iqamah. Ini kurang afdal. Mana dalilnya? Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada sahabat, kalau engkau di padang pasir, kumandangkan adzan dan iqamah. Kalau engkau mengumandangkan adzan, salat di belakangmu malaikat jarak jumlah pandangan mata. Jumlah yang besar seperti pandangan mata. Kalau engkau iqamah saja, salat di belakangmu 2 malaikat. Ini orang yang di padang pasir tetap disyariatkan adzan. Karena dia tidak mendengarkan adzan. Tapi ibu-ibu di rumah kan mendengarkan adzan. Maka cukup mendengarkan adzannya yang di masjid. Kemudian di rumah tetap iqamah. Allahu akbar. Walaupun salat sendiri tetap iqamah. Demikian pula kita yang masbuk tetap iqamah. Kita masuk masjid, kita iqamah sendiri. Allahu akbar. Demikian. Ya, kalau jamaahnya sudah selesai, kita masuk masjid, kita sholat sendiri, ya tetap iqamah kita. Ini disyariatkan, iqamah disyariatkan setiap kali sholat fardu. Kalau sholat sunnah tidak pakai apa? Iqamah. Demikian. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.